Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya materi dari pemantulan cahaya, yakni pemantulan cahaya pada cermin datar. Karena kan kalau untuk pemantulan cahaya itu ada tiga ya, ada pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, untuk di video ini cukup sampai di cermin datar saja. Sementara nanti untuk cermin cekung dan cembungnya akan ada di video selanjutnya. Kemudian di video kali ini saya juga akan membahas mengenai soal-soal yang terdapat di LKS Intan Pariwara, tentunya mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Tapi sebelum melanjutkan video ini, bagi adik-adik yang belum subscribe ya, silahkan diklik dulu tombolnya. Kemudian jika ada yang ingin request materi atau bahas soal yang mana, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga hubungi saya melalui media sosial yang sudah tertera. Oke, langsung kita bahas saja. Jadi sebelum kita membahas apa itu pemantulan cahaya pada cermin datar, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya itu adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan yang mengilap. Dan tentunya pemantulan cahaya ini aplikasinya sudah sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah pada saat kita bercermin. Nah, misalnya adik-adik mau pergi gitu ya, mau keluar atau mau sekolah atau mau pergi kemanapun, biasanya suka bercermin kan untuk memeriksa apakah penampilannya sudah oke atau belum. Nah, contohnya ini ya, ada si kucing oranye yang dia bercermin. Dan perlu digarisbawahi ya bahwasanya bercermin itu berbeda dengan berkaca. Kenapa? Karena ketika kita bercermin, kita menggunakan cermin yang tentu berbeda dengan kaca. Karena kaca itu dia lebih transparan ya, dan dia bersifat meneruskan cahaya. Sementara kalau cermin itu dia kaca yang dilapisi oleh permukaan yang mengilap. Contohnya seperti silver ya. Silver itu contohnya seperti titanium, aluminium, dan lain-lain. Nah, sehingga ketika ada cahaya yang mengarah ke cermin, maka cermin tersebut bisa membalikkan arah dari cahaya tersebut atau bisa memantulkannya. Jadi itulah perbedaan antara kaca dan cermin. Nah, kita lanjut ke arah penyebaran dari berkas cahaya. Jadi untuk arahnya sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah sejajar. Nah, sejajar ini sudah jelas ya gambarnya ya. Dan ini ada panah ya sebenarnya. Ada panah yang arahnya ke kanan. Semoga kelihatan jelas ya. Kemudian untuk arah yang kedua adalah konvergen atau mengumpulkan. Jadi berkasnya ini kan awalnya dia menyebar ya. Kemudian dia berkumpul di satu titik. Nah, itulah yang dimaksud dengan konvergen atau mengumpulkan. Dan arah yang terakhir adalah divergen atau menyebarkan. Nah, divergen ini kebalikan dari konvergen. Yang awalnya dia berada pada satu titik, dia akan menyebarkan ke berbagai titik. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah klasifikasi dari pemantulan cahaya. Jadi berkas cahaya itu dia bisa memantul pada permukaan yang halus atau permukaan yang rata, juga bisa pada permukaan yang kasar atau permukaan yang tidak rata. Jadi ketika seberkas cahaya melewati permukaan yang halus ya atau permukaan yang rata, maka cahaya tersebut kembali dipantulkan. Dan untuk pemantulannya sendiri itu dia sangat teratur seperti yang terlihat di gambar. Nah, aplikasi dari pemantulan teratur itu adalah pada saat cahaya tersebut dipantulkan pada permukaan cermin. Dengan catatan ya, cerminnya itu berada pada keadaan bersih dan tentunya tidak ada bagian yang pecah, retak, atau sompel seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemantulan baur. Jadi pemantulan baur ini kebalikan dari pemantulan teratur. Karena pemantulan baur ini terjadi ketika berkas cahaya itu melewati permukaan yang kasar atau permukaan yang tidak rata. Kemudian apabila kita bandingkan gambarnya, ini sangat jauh berbeda ya. Kalau pemantulan teratur dia pemantulan cahayanya sangat teratur, rapi gitu ya. Sementara untuk pemantulan baur ini sedikit acak-acakan. Jadi kebalikan dari si teratur. Kemudian aplikasi untuk pemantulan baur ini pada ini ya, cahaya matahari yang menyinari bumi. Jadi ketika cahaya matahari itu melewati permukaan bumi, maka akan terjadilah yang namanya pemantulan baur.
Oleh sebab itu, cahaya matahari itu dia bisa istilahnya masuk ke dalam rumah gitu ya, bisa sampai ke dalam rumah sekalipun di rumah tersebut terdapat benda yang lainnya, misalnya seperti lemari, kursi, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah hukum pemantulan cahaya. Nah, di sini hukum pemantulan cahaya juga dikemukakan oleh Snellius. Nah, terdapat dua pernyataan ya. Yang pertama adalah sinar datang garis normal dan garis pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, di gambar ini udah jelas ya. Di sini ada bidang pemantul, kemudian ada garis normal, di mana garis normal ini adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang pemantul atau tegak lurus terhadap bidang pemantul. Kemudian ada sinar datang dan juga sinar pantul. Jadi ceritanya ini ada sinar datang ya, ada sinar datang menuju bidang pemantul. Kemudian dipantulkan. Di mana besarnya sudut sinar datang atau I itu sama dengan besarnya sudut pantul atau R. Nah, ini sesuai dengan pernyataan dari hukum pemantulan cahaya, yakni besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya sudut datang itu adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Jadi yang ini ya, yang I. Bukan yang ini. Jadi kalau misalnya di soal disebutkan bahwasanya sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan bidang pemantul adalah 60 derajat, berarti itu yang ini ya, 60 derajat, bukan sudut datangnya. Nah, berarti kalau di sebelah sini 60 derajat, maka sudut datangnya berapa? Caranya gini aja, ini kan dia membentuk siku-siku ya. Kalau siku-siku sudutnya adalah 90 derajat, berarti yang di sini itu adalah 90 dikurang 60, yaitu sebesar 30 derajat. Nah, lanjut ya. Untuk sudut sinar pantul itu adalah sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal atau yang disebut dengan R. Kemudian kasusnya sama juga kalau seandainya disebutin di soal sudut yang terbentuk antara bidang pemantul dengan sinar pantul adalah 60 derajat, berarti itu yang ini. Dan cara menghitung R-nya juga sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa sifat pemantulan pada cermin datar. Yang pertama adalah bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, di next slide maksudnya. Yang kedua adalah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin, atau S sama dengan S aksen. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, atau H sama dengan H aksen. Contohnya kalau seandainya adik-adik bercermin gitu ya, mungkin nggak ukuran adik-adik yang misalnya tingginya 160 gitu kan, tiba-tiba di cermin jadi 10 cm, enggak kan? Atau jadi 130 cm, enggak kan? Ukurannya sama, tingginya sama. Itu yang dimaksud dengan sifat nomor 3. Yang keempat adalah arah bayangan terbalik antara kiri dengan kanan. Nah, ini biasa kan kita alami. Jadi ketika misalnya adik-adik bercermin, adik-adik angkat tangan kanan, tapi yang terdapat di cermin kita melihatnya itu sebagai tangan kiri. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah bayangan bersifat semu atau maya. Semu atau maya itu maksudnya dia nggak nyata. Artinya bayangan yang terbentuk itu dia di belakang cermin. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke cara menggambar pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, jadi ceritanya garis yang berwarna biru ini adalah cermin ya. Jadi bagian yang sebelah kiri ini itu adalah bagian depan cermin, sementara yang sebelah kanan ini adalah bagian belakang cermin. Cara menggambarnya adalah kita buat garis sinar datang ya di titik A. Kalau sinar datang berarti arah panahnya ke kanan. Kemudian masih di titik yang sama kita buat garis sinar pantul yang arahnya ke kiri. Oke. Nah, kemudian
kita buat garis perpanjangan dari garis sinar datang dan garis sinar pantul. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat sinar datang lagi, cuman dia yang membentuk sudut. Seperti yang ada di gambar sebelumnya yang ada bunyi hukum pemantulan cahaya. Nah, caranya kita buat ya sinar datangnya nih ke kanan ya panahnya. Kemudian kita buat garis normal, lalu kita buat gambar sinar pantul. Dan perlu digarisbawahi ya bahwasanya ketika adik-adik menggambar sinar datang dan sinar pantul untuk yang ini, sudutnya itu harus sama. Jadi sudut yang ini itu harus sama dengan yang ini. Kalau yang ini kurang sama tuh agak ini yang dimaklumi karena memang lumayan susah untuk gambar di sini gitu. Kalau adik-adik gambar di bukunya nanti silakan diperiksa lagi sudutnya gitu. Kemudian dengan cara yang sama kita buat garis perpanjangan untuk yang gambar ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu dengan cara yang sama kita buat garis sinar datang dan sinar pantul yang ini di titik B. Lalu kita buat garis perpanjangan. Kemudian untuk gambar yang ini juga kita lakukan di titik B. Nah, kemudian kita juga buat garis perpanjangan. Nah, ini adalah titik A aksen ya. Yang ini adalah titik B aksen. Nah, dari titik tersebut ya kita bisa buat gambarnya langsung aja. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Karena kan dia cuman garis panah doang ya. Jadi bisa langsung dibuat seperti ini. Oke, semoga paham ya. Kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya untuk jarak antara cermin dengan benda atau es itu harus sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin atau es aksen. Kemudian H-nya juga diperhatikan ya, itu harus sama. Kemudian kalau seandainya ada kira-kira bentuknya selain panah ya, misalnya seperti benda 2 dimensi gitu, itu silakan diperhatikan untuk posisinya, letak kanan kirinya. Karena kan kalau seandainya di bayangan atau di benda ya, maksudnya sebelah kanan kan, ntar di bayangan sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya nanti silakan lihat di contoh-contoh foto yang lain lah untuk gambar 3 dimensinya. Oke, kita lanjut aja ya ke menghitung banyaknya bayangan pada 2 cermin datar. Nah, caranya adalah kita menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. Nah, di mana N itu adalah banyaknya bayangan, sementara alfa adalah sudut di antara 2 buah cermin. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pensil diletakkan di antara 2 buah cermin yang membentuk sudut 60 derajat. Bayangan pensil yang terbentuk tersebut sebanyak, nah di sini langsung aja ya. Alfanya berarti 60, dan untuk menghitung banyaknya bayangan kita gunakan rumus yang ini. Kemudian langsung masukin aja alfanya 60. Lalu 360 kita bagi dengan 60 dapatnya 6. Langsung aja 6 dikurang dengan 1 hasilnya adalah 5. Kita lanjut ke soal nomor 2. 2 buah cermin datar saling dihadapkan membentuk sudut 30 derajat. Kemudian sebuah benda diletakkan di tengah-tengah kedua cermin tersebut. Jumlah bayangan yang dapat dihasilkan sebanyak, masih dengan cara yang sama, kita gunakan rumus ini, N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang dengan 1, di mana alfanya adalah 30 derajat. Lalu 360 kita bagi dengan 30 dapatnya 12, lalu dikurangkan dengan 1 dapatlah hasilnya 11. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Jadi yang nomor 3 ini adalah soal esai ya. Kalau nomor 1 dan 2 tadi dia soal pilihan ganda. Oke, kita lanjut aja. Soalnya adalah gambarkan proses dan bentuk bayangan pada gambar berikut. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa bayangan yang akan terbentuk. Caranya pakai rumus ini lagi. Kita tinggal ganti alfanya dengan 90 derajat. Alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara 2 buah cermin. Oke, langsung kita bagi aja ya. 360 dibagi 90 berarti 4. Kemudian dikurang 1 hasilnya adalah 3.
Kemudian setelah kita udah tahu nih berapa bayangan yang terbentuk, kita langsung gambar aja. Gambar yang ini ya, kita pindahin ke sini. Oke. Ini kan, pertama ada C1, C2, kemudian ada sudut yang terbentuknya, dan ini ada bendanya. Ini gambar yang dari soal. Kemudian karena ada 3 bayangan ya, kita tinggal tarik aja garis untuk yang C2 dan C1-nya. Kemudian seperti yang sebelumnya ya, kita tinggal gambar aja garis dari titik A. Jadi yang di bawah ini titik A dan yang di atas ini adalah titik B. Kita tinggal buat garis aja. Oke. Kemudian kita tinggal copy paste gambar ini ke sebelah kiri ya. Nah, ini sebagai bayangan yang terbentuk untuk yang pertama. Kemudian masih di gambar yang sama, kita tarik lagi garis ke sini ya, ke bawah. Jadinya seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Nah, kemudian kita tinggal buat gambar ini ke sini. Berarti berlawanan ya arahnya. Nah, jadinya seperti ini. Berarti adalah S aksen 2-nya. Kemudian dari S aksen 1 kita tarik lagi garis. Kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa tarik dari S aksen 2 ya ke kiri, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian apabila kita lihat jarak yang terbentuk dari bayangan yang di sini ya, jaraknya dari sini ya, dari sini ke sini itu sama dari yang ini ke sini. Artinya S aksen 1 sama dengan S aksen 2. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Jika ada ingin yang ditanyakan atau ada pengen request materi apa atau soal yang mana, silahkan tulis di kolom komentar atau juga bisa hubungi saya melalui sosial media yang sudah tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.